UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN dia adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden itu. Nah itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Tahu kan sekarang kenapa rektor UGM bela Jokowi? Karena dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi rektor UGM. Pintar sekali kan Jokowi? Kenapa membubarkan Komisi ASN? Biar dia bisa pilih rektor pilihannya. Saya akan duduk bersama rektor, wakil rektor, dan dekan Fakultas Kehutanan untuk mendiskusikan masalah ini. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Katakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja. Kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh, kenapa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor. Ini adalah foto milik Prof. Saratri lulus UGM tahun 1986. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel betul ada di atas foto. Bentuk kumis konsisten. Bentuk wajah sama, agak bulat. Foto muda tanpa kacamata, tua baru pakai. Model rambut juga konsisten, sama. Bentuk rahang juga sama. Ini adalah foto milik Insinyur Joko Widodo, lulus UGM tahun 1985. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel salah. Ada di bawah foto. Kumis malah menghilang. Bentuk wajah berbeda. Foto muda pakai kacamata. Tua malah nggak pakai. Model rambut juga berbeda. Bentuk rahang juga berbeda. Nah, bagaimana guys? Setelah menyimak dan membandingkan kedua foto ijazah ini, maka bisa disimpulkan dugaan kalau foto pada ijazah kedua itu orang yang berbeda. Kalau foto Prof. Saratri itu adalah foto orangnya sama. Atau kamu ada analisa berbeda? Silahkan bahas di komentar ya. Waduh, kasihan pimpinan UGM sekarang ini semakin dipermalukan oleh sebagian alumninya sendiri. Kenapa? Lihat tuh, sejumlah alumni UGM tahun 1985, baik dari Fakultas Kehutanan maupun fakultas-fakultas lainnya, menyerahkan ijazah asli mereka ke Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, ke adik-adik kelas mereka, untuk dijadikan barang bukti. Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU sama dengan yang sudah lama viral itu. Saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi, clear itu kan? Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU. Buntutnya panjang, teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu.
Karena Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat gimana kemajuan mengenai ijazah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Udah jadi rektor, udah punya jabatan, tapi masih mau ke neraka ya manusia. Yang bilang foto itu foto Jokowi, orang itu bodoh sedunia dan buta. Mata dan mata hatinya haus kekuasaan, haus kemewahan, lepas imannya, putus urat malunya. Universitas nggak tahu malu. Orangnya juga palsu, apalagi jasanya. Ini liciknya Jokowi demi mendapatkan gelar, merubah segalanya. Ini jelas-jelas licik. Ini cara Allah untuk membuka aibnya. Jokowi akhirnya dipermalukan. Rektor ini harusnya dimasukkan ke penjara. Setingkat rektor apa bisa disuruh untuk berbuat salah demi menduduki jabatan seorang pejabat publik. Pembohong akan menghalalkan cara untuk mencapai hasrat dan nafsunya. Memang Jokowi orang pintar, tapi pintar tipu, pintar kalau lihat di foto juga udah beda. Kecuali yang melihatnya termul, yang matanya udah buta, semoga terus buta. Kami rakyat kecil pengen lihat kejujuran Jokowi. Jangan kasihan sama termul, biar dia dipenjarakan. Ijazah udah terbukti palsu, terus selanjutnya mau diapain, rakyat menunggu. Sekuat apapun bukti-bukti yang ada tentang ijazah palsu Jokowi, kalau penegak hukumnya atau kepolisiannya atau kapolrinya masih bertuan pada Jokowi, semua akan mentah. Gak dipeduliin, didengar atau dilihat aja tidak. Sebanyak kroni 2 taman dari UGM tahun 85, tahun 86 kompak serang yang namanya Jokowi, soy digebuki agar bertobat dan minta maaf di kampung UGM. Kami punya data yang buktikan mana ibadah aslinya, apa ini rektor, jangan munafik. Mata awan tahu kalau itu bukan foto ijazah. Kapolri masih perintahkan bar es krim membela Joko Widodo. Benar, narkoba berapa pak setornya? Sudah jelas gerombolan pengkhianat negara terbentuk subur dalam rezim Jokowi. Hingga saat ini oknum polisi mayoritas bajingan dan rakyat dibubarkan. Kalau benar jahat sama itu orang, hayo Pak Wo, jangan langkah ragu, ada kasus ijazah, rakyat jadi korban. Bahkan sudah ada yang terpenjara, sekarang rakyat dipasalkan dengan aduan paksa. Karena diberi jabatan dan uang sogo yang banyak, orang yang bilang foto yang di ijazah itu foto Jokowi sebagai ijazah adalah foto pertama Jokowi. Mungkin mereka adalah orang-orang yang paling bodoh, sebodoh dirinya, buta mata dan hatinya. Dan haus kekuasaan, ia telah kehilangan imannya, urat nadinya hancur. Rasa malunya adalah dasar gelap hatinya. Yang terkait dengan kebohongan orang-orang yang sudah disuap, dibongkar, insya Allah anak cucu mereka juga jadi pembohong. Orang-orang sekarang cerdas Pak, maka janganlah curang. Maha tahu atas segalanya, jujur lebih kesatria daripada bohong. Sopo nandur bakal gudur, sopo salah bakal saleh, sopo ngapusi bakal abse apus. Kalau PKI berkuasa ya begini jadinya, semua diacak-acak, semuanya diatur, semuanya demi kelangganan dinastinya. Kalau benar berbohong, yakinlah tak ada yang lolos dari ajab berbohong. Pasti akan terhina sehina-hinanya dan malu semalu-malunya. Tinggal tunggu kehancurannya. Bejat akhlaknya demi sebuah jabatan, tatanan konstitusi diubah. Harusnya pembohong yang sudah merusak negara dan membohongi jutaan rakyat Indonesia wajib diadili seberat-beratnya. Mungkin sudah direkayasa tanda kelulusan, belum tentu ijazahnya asli. Ternyata Pak Jokowi kurang pintar menempel foto di ijazahnya, atau waktu menempelkan foto dia tidak pakai kacamata sehingga foto yang tertempel foto yang tidak mirip wajahnya sendiri. Hebat Pak Jokowi dalam tipu menipu. Bukan hanya rektor UGM ditunjuk Jokowi, termasuk Prabowo dan Gibran juga ditunjuk Jokowi. Itulah hebatnya Jokowi. Kami rakyat Indonesia biasanya cuman menangis, tak nggak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah menunggu hancurnya. Zaman akhir nggak peduli, nggak ngurusi tentang dosa dan hukum, karena yang penting ingin menjadi raja Firaun. Rakyat tertipu dengan penipu yang lolos jadi presiden karena ijazahnya palsu. 2 orang mengeresahkan hati menutupi kebusukan. Pemimpin serakah bubarkan malaikat yang akan mengadilinya. Orang miskin selalu diminta ke hartanya. Kenapa orang tidak berikan? Jalan orang umum ditanamu padahal tanah luas, di mana suara para kader partai PDIP yang sejak semula mendukung dan mengusung Jokowi beserta anak menantunya, mulai sebagai wali kota Solo sampai presiden ke-7, ayo bersama turun tangan. Karena uang dan jabatan bisa ambiar. Berhak melindungi bajingan, tidak berhak
tidak wajib dilindungi akan menghancurkan masa depan bangsa. Berani jujur hebat, tapi kalau bohong pasti kualat. Tunggu karma di dunia, akan disiksa atas perbuatannya sendiri. Ya, pakai kacamata itu bukan foto milik Jokowi, itu foto orang lain. Biarlah hukum Tuhan yang akan mengadili semua itu. Mantan bohong, pembohong, kelas super berat, negara mundur 10 tahun ke belakang, Prabowo tanggung akibatnya. Semoga larinya sprint hapus oligarki koruptor-koruptor. Semoga maju kemudian negara ini. Manusia pasti yakin itu palsu, hanya gajah yang yakin itu asli. Bukan pintar, Bung, tapi licik sekali. Rektor jangan-jangan sama kasusnya. Memang Jenderal Opung adalah buang kerok segala kejahatan korupsi. Kalau orang berkumis dari muda sampai tua, kumis bisa hilang. Apalagi kalau nggak sempat dicukur karena sibuk makin tebal kumisnya. Sampai sekarang foto kacamata itu tak boleh tahu. 74 juga tak boleh berkacamata, jadi fotonya berkacamata juga foto, bukan foto Jokowi. Otaknya Abu Nawas, walau palsu tetap dia kalah-kali supaya asli. Betul itu tahun 80-an foto di ijazah gak boleh pakai kerudung. Sudah waktunya Wistiti Wintin, Jokowi dan Luhut menerima karmanya, tinggal nunggu sebentar lagi digiring ke Hotel Prodeo. Bagaimana nunjukkan ijazahnya? Emang tidak punya ijazah. Tanda-tanda negara mau bubar yang ya gini. Hukum rusak, aparat dan penjabat berlomba-lomba jadi koruptor. Termu dan penjilat wajib melihat ini, biar tidak ngotot pembela manusia merusak demokrasi Indonesia. Cepat tangkap dan adili, biar keadilan mudah dirasakan. Presiden Jokowi, presiden terbaik, bangsa the best. Termu tancap gas karena cuan. Adili Anies, imigran nyaman. 500 triliun dana APBD DKI hanya berwujud satu puskesmas saja. Kepada Presiden agar segera menggantikan hakim dan jaksa serta Kapolri karena sudah 4 tahun bergulir tentang ijazah sampai saat ini tidak tuntas-tuntas. Itu berarti pemimpin tidak mampu. Ayo alumni dan mahasiswa UGM bersatu melawan segelintir orang di UGM yang merusak dan menghancurkan masa depan UGM. Seret ke depan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, membohongi dan melindungi pembohong demi kepentingan pribadi. Jujur saja Pak Jokowi, buat pajang-pajang begini, kalau sudah ngaku salah bilang ditolong Tuhan. Daripada dihukum Tuhan, jelas-jelas Jokowi tak kuliah di UGM, tak punya teman di kuliahnya, malah dipermalukan oleh alumni UGM sendiri dan banyak kejanggalannya. Opa miliar rektor UGM itu tidak ada yang berani tangkapnya. Seluruh aparat hukum terutama kepolisian. Luhut sudah ancang-ancang untuk merusak aturan yang ada demi menutupi kebohongan. Kata anaknya, hukum koruptor rampas aset dan hukum matinya. Mantap, Gibran 9 juta lapangan kerja. Baik kawan-kawan, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI, harga mati.